Kita mulai takbir akbar kita dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, langsung saja acara pertama, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh 4 Qori Limau Bandi School. Kepada Ustadz Agus Muhayanto, Ustadz Fahru Rozi, Ustadz Niza, Ustadz Ridwan, Fayyatafadol Mashkur. Sebelumnya kami mohon kepada hadirin untuk bersama kita dengarkan dengan seksama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh 4 Qori kita. Cik, cik, tis. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال
Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga dengan dibacakan ayat suci Quran tadi bertambahlah keimanan dan keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan yang insya Allah akan dibawakan oleh Ketua PCM Kebayoran Baru kepada Bapak Ahmad Said Matondang MESY. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Yang kita hormati, kita muliakan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Gim yang biasa kita sebut. Kemudian Bapak Ibu, orang tua siswa, tentu anak-anak yang Bapak cintai, Bapak banggakan, kita muliakan. Kita bersyukur pada Allah, pada siang ini kita akan mendengarkan nasihat-nasihat untuk menjadi panduan hidup kita sebagai umat Rasulullah SAW. Tema yang kita sampaikan adalah mencintai dan meneladani akhlak Nabi di era disrupsi. Kita tahu, anak-anak sekalian, hanya akhlaklah yang akan menyelamatkan kita untuk bisa hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Tentu tidak berpanjang kalam, kita ingin mendengarkan selama-lamanya, sebanyak-banyaknya dari Agim. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan Agim dapat menjadi panduan kita dalam kehidupan kita. Tentu terima kasih kepada Agim. Kita doakan beliau sehat selalu, panjang umur, berkah, dan insya Allah beliau dapat meluangkan waktu untuk kembali lagi ke Muhammadiyah, Kebayoran Baru. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada anak-anak untuk bisa mengikuti dengan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Said Matondang MESY selaku Ketua PCM Kebayoran Baru. Hadirin sekalian, marilah kita dengarkan tausiah dan ilmu yang akan disampaikan oleh kiai kita pada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang engkau hadirkan menjadi hamba-hamba yang engkau ridhoi. Indahkan hidup kami ya Allah dengan indahnya akhlak kami. Muliakan hidup kami dengan kuatnya iman kami. Jadikan hidup kami penuh barokah. Jadikan hidup ini penuh maslahat. Ya Allah, jadikan kampus ini kampus yang Kau ridhoi. Jadikan terlahir dari tempat ini hamba-hamba yang Engkau muliakan di dunia wal akhirat. Jadi cahaya bagi agamamu ya Allah, benteng bagi umatmu. Jadikan dari tempat ini terlahir para pemimpin di negeri ini yang amanah, yang jujur, yang membawa keberkahan bagi negeri ini ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Jawab. Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Apakah setiap perbuatan kita disaksikan oleh Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Mudah-mudahan dengan keyakinan seperti itu lebih mudah kita memiliki akhlakul karimah. Siapa yang bisa jawab, hadiahnya umroh. Umroh sama-sama. Ketemuannya di depan Masjidil Haram. Sana masing-masing. Terima kasih atas undangan ini, Pak. Masya Allah, perguruan Muhammadiyah adalah salah satu perguruan utama yang sangat saya hormati dan kagumi karena menjadi jalan banyak solusi di negeri ini tanpa banyak bicara, tanpa riweh-riweh, tanpa ribut-ribut. Tiba-tiba sekolah di mana-mana, kampus di mana-mana, rumah sakit di mana-mana, lulusannya di mana-mana, dan tidak usah banyak bicara, yang penting karyanya nyata. Berbahagialah Bapak Ibu yang ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian dari Muhammadiyah ini. Adik-adik sekalian, adik-adik, kita buat kesepakatan dulu ya. Boleh ngobrol, tapi yang ngobrol harus berdiri. Setuju tidak? Setuju tidak? Sepakat? Kalau nanti didapati ada yang ngobrol, pasti diminta pertanggungjawabannya. Memilih ngobrol artinya memilih berdiri. Tidak ada hukuman, tidak ada sanksi. Yang ada adalah tiap orang harus mempertanggungjawabkan pilihannya sendiri. Sepakat? Begitulah kalau ngajar di pesantren. Jadi biasanya kalau ngobrol berdiri, masuk ke kolam khas di sana ya. Kalau ngobrol dia pasti ngaku, karena yang tidak ngaku itu pengecut. Nggak apa-apa, di sini juga begitu, Pak. Di sana di pesantren, di mihrabnya ada kolam, Pak. Pasti masuk ke kolam yang ngobrol itu ya. Dan dengan senang hati. Lanjut. Jawab, mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah ke bumi ini? Untuk apa? Cung, siapa yang tahu hadiahnya umroh? Sama-sama kesananya masing-masing. Ya. Cung, Ibu, ya Dek, jawab, mengapa Rasulullah diutus oleh Allah ke bumi ini? Syariatnya. Ya, silakan. Ke belakang dulu yang ngacung. Boleh yang duluan ngacung ya? Tidak apa-apa. Ya, silakan Dek. Jawab. Boleh, apa yang Adek suka, mau duduk, berdiri silakan. Nama, kelas, ya. Perkenalkan, nama aku Aditya Rizky Taufikur Rahman dari kelas X2. Kenapa Rasulullah diutus Allah ke bumi, kira-kira hikmahnya apa? Hikmahnya untuk apa sih? Menyempurnakan. Untuk menyempurnakan manusia yang bagus, 80 nilainya ya. Ini baru sampai ke daerah Irak ya. Bisa lebih lengkap lagi nggak? Tahu pakai dalil. kalau Nama ya nggak apa-apa, sudah bagus, mudah-mudahan ke depan bisa umroh ya. Boleh. Terima kasih Dek, depannya silakan. Perkenalkan, nama saya Kosta Nagara Semawi. Jadi Rasulullah itu diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak.
Dalilnya innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Masya Allah, benar. Terima kasih. Terima kasih deh. Sebetulnya semua sudah pada tahu, tapi rendah hati ya. Dan adek ini selain rendah hati juga punya keberanian menyampaikan, gitu kan? Enak tidak kata-kata seperti itu? Tidak ada suudzon, betul tidak? Dan memotivasi, itulah akhlak. Terima kasih dek, mudah-mudahan segera ke tanah suci ya. Allah mendengarkan ya, mudah bagi Allah mengundang siapapun. Tidak ada yang tidak mungkin jikalau Allah menghendaki sesuatu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersimbah keringat, bersimbah air mata, bersimbah darah, pagi, siang, malam berjuang semata-mata agar umat manusia ini memiliki akhlakul karimah, mulia akhlaknya. Karena bahagia itu hanya ada pada akhlakul karimah. Jadi ingin bahagia tanpa akhlak tidak bisa. Mulia itu hanya ada dengan akhlakul karimah. Dan selamat jadi ahli sorga itu akan lebih mudah dengan akhlakul karimah. Adik-adik tahu tidak timbangan terberat di akhirat nanti timbangan apa? Timbangan apa? Sholat, saum, akhlak, benar. Timbangan terberat di yaumal akhir adalah timbangan akhlak. Orang yang dibangkitkan di yaumal akhir paling dekat Nabi Muhammad ketika dibangkitkan adalah yang paling mulia akhlaknya. Orang yang ibadahnya standar, dia tidak tahajud atau belum tahajud, dia jarang saum sunnah, sedekahnya tidak banyak, tapi akhlaknya baik, dicatatkan sebagai ahli tahajud dan ahli saum, berkah dari kemuliaan akhlaknya. Maka bagi kita yang belum bisa hebat ibadahnya, kejar akhlak. Akhlak itu apa? Jom, siapa yang tahu hadiahnya haji? Akhlak secara sederhana adalah respon spontan, itu akhlak. Ulangi. Nah, ini sekarang di sini tidak kelihatan akhlak yang aslinya. Ini lagi setel soleh, apalagi yang di depan-depan ini. Ini lagi soleh-solehnya dipaksakan, ya kan? Nanti kalau ada kejadian yang disukai ataupun yang tidak disukai, akan keluar kata-kata spontan, sikap spontan. Itulah yang menunjukkan akhlak seseorang. Jelas? Seperti teriakan, itulah akhlak. Kalau orang yang akhlaknya baik bagaimana? Pasti reaksi spontannya baik. Halo, dengar tidak setiap celetakan-celetukan? Dengar tidak? Ingat ya, setiap patah kata pasti ada balasannya. Jangan sembarang bicara. Mungkin di sini tidak ada balasannya, tapi jangan heran suatu saat di luar ada yang nonjok, ada yang digigit anjing, sangat boleh jadi dari keburukan yang kita lakukan. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, jahat, buruk, pasti keburukan itu menimpa dirimu sendiri. Jelas? Jadi siapa yang mencelakakan kita? Jawab.
Siapa yang membuat kita sengsara? Siapa yang mengundang musibah menimpa diri kita? Jawab. Surat apa tadi? Surat Al-Isra ayat 7 ya. Jadi silakan bicara apa saja, silakan komentar apa saja. Demi Allah pasti balik ke kita. Sekarang kita lihat itu ada beberapa viral tentang komen-komen yang pernah ditulis di medsos zaman dulu dan sekarang keluar. Setiap perkataan balik kepada dirinya sendiri. Baik, adik-adik, lanjut ini. Akhlak datang dari mana? Oh, Bu, Ibu, Bu, akhlak datang dari mana? Dari tadi. Dari hati, benar. Jadi tidak bisa mengatakan orang itu sebetulnya hatinya baik, cuma omongannya saja yang jelek. Tidak bisa. Orang ngomong jelek karena hatinya jelek. Orang hatinya baik, pasti bicaranya baik. Sikapnya baik. Misal ya, sedang jalan, ban meletus. Ini ujian. Kelihatan tuh alak, wah cilaka nih. Padahal tidak cilaka, hanya ban meletus. Kacau nih, kacau lah dia. Tapi orang yang akhlaknya baik, ban meletus bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarullah wa ma sya'a fa'al. Wah, ban meletus. Ini sudah waktunya meletus. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Kenapa dong ban kita meletus? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Ayo kita dorong, tapi masih jauh. Berarti kita akan olahraga penggugur dosa. Enak semuanya. Tiba-tiba sedang duduk ada yang kentut, misal. Itu akhlak akan ketahuan. Orang yang akhlaknya jelek langsung ngikut. Jangan kentut, Bu. Bagaimana jangan? Sudah. Kalau jangan sebelumnya. Tapi bau berarti udah kesedot. Nggak bisa dipulangin. Kalau orang akhlak baik bagaimana? Tut. Alhamdulillah. Berarti telinga saya masih peka. Bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba tercium bau. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Berarti saya tidak kena COVID. Orang-orang yang berakhlak baik, kejadian apapun akan jadi kebaikan. Karena setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Nah, berikut ini disrupsi itu udah pada paham belum? Ibu ngerti nggak disrupsi? Hah? Saya juga kurang ngerti nih. Disrupsi ini adalah ide baru, pemikiran baru, teknologi baru yang masif, yang bisa segera mengubah pemikiran dan kondisi lama. Contohnya handphone sudah banyak merubah kehidupan kita. Ini bagian dari era disrupsi nih. Ada handphone ini. Sekarang belanja online nggak kepikir sebelumnya, betul tidak? Banyak toko yang tutup. Tanah Abang dulu berjaya, tiba-tiba sekarang era disrupsi, ada belanja online. Nah, kalau tidak berubah maka berat. Atau tidak punya hotel, tiba-tiba Airbnb, di mana-mana ada hotel, atau ojek online, atau work from home. Itu habis, bukan urusan saya lah ya. Urusan kita cuman yang ini saja. Kalau ingin bahagia, ingin sukses adalah akhlak. Negeri kita babak belur
bukan kurang orang pintar. Yang ditangkap jadi koruptor, rata-rata lulusan perguruan tinggi. Benar? Benar tidak? Menteri, jenderal, hakim, atau apapun yang sekarang bermasalah, itu bukan kurang pendidikan umumnya, tapi yang kurang adalah akhlaknya. Ini ada ibu-ibu, Bu, maukah punya anak yang ganteng dan cakep, tapi akhlaknya jelek? Tuh nggak mau. Coba nih, akhwat, mana ada akhwat tidak ini? Kedengaran nggak ke sana? Hah? Akhwat? Enggak, kayaknya kurang pendengaran. Ha? Akhwat, halo? Ikhwan dengar ya. Akhwat, maukah nanti suatu saat punya suami yang ganteng? Shh, diam. Mau tidak? Sudah ganteng, pinter, mau? Mau. Udah ganteng, pinter, banyak duitnya, mau? Mau. Ganteng, pinter, banyak duit. Maukah punya suami nanti ganteng, pintar, banyak duitnya, tapi akhlaknya bejat? Nggak mau. Berarti ada harapan ya. Adik-adik ya, yang kurang ganteng, kurang pintar, kurang duit, asal akhlak keren. Hei, ikhwan, lelaki, maukah punya istri yang cakep? Udah cakep, pintar, mau? Udah cakep, pintar, banyak duitnya, mau? Udah cakep, pintar, banyak duitnya, tapi akhlaknya mulia. Lihatlah jeritan tertingginya. Akhlak. Rasulullah itu sukses dalam dakwah hanya 23 tahun dari zaman jahiliyah menjadi zaman mulia. Senjata utamanya adalah keteladanan akhlak. Baik, maka supaya sederhana ceramahnya, mudah-mudahan siapapun lulusan Limau Bendi, benar. Dari tadi saya ngapalin ini, benar. Limau Bendi ini apa artinya ada Limau Bendi? Udah nggak usah banyak mempermasalahkan ya. Ini masalah akhlak. Mau punya akhlak baik? Rumusnya 3 sa. Ulangi. 3 sa. Yang mantap. 1. Saya aman bagimu. Ulangi. Saya aman bagimu. Sekali lagi. Saya aman bagimu. Banyak yang tidak lulus di sini nih. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Saya menyenangkan bagimu. Dan puncaknya akhlak, saya bermanfaat bagimu. Saya bermanfaat bagimu. Pak Guru, apa yang pertama? Saya lupa padamu, apa? Mak, nenek. 1 apa? Saya aman bagimu. Guru. 2. Murid. Yang ketiga apa? Bagus. Yang pertama dalilnya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Inilah pelajaran akhlak yang pertama dan utama dalam Islam adalah seorang muslim tidak membuat orang lain terganggu baik oleh lisan maupun perbuatannya. Ini adalah pelajaran pertama dan utama. Saya kira di sini juga sama pelajarannya.
di pesantren Darut Tauhid, Pak, 1 semester hanya belajar bicara. Kalau kata-katanya keluar kata binatang atau kata namanya duzol kakosi, dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia, dijamin dia tidak naik. Walaupun matematiknya 9, walaupun kimianya bagus, walaupun bahasa Inggris, kalau mulutnya jelek, hampir dapat dipastikan tidak naik. Kenapa? Dari sini sumber masalah. Makanya orang menurut Rasulullah tidak akan istiqomah iman seorang hamba hingga istiqomah jaga hatinya. Tidak akan istiqomah hati seorang hamba hingga istiqomah jaga lisannya. Halo? Jelas tidak nih? Ngobrol tidak? Ngaku ngobrol tidak? Tadi kan kesepakatan bukan? Kalau ngobrol gimana? Kalau ngobrol gimana? Berdiri dong, gentleman. Come on. Nggak pakai marah nih. Mau berdiri enggak? Kalau berdiri keren. Berarti gentleman. Kalau nggak ngaku berarti pengecut. Berdirilah, gak apa-apa berdiri aja. Ayo dong. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Setuju tidak nih? Ayo semangat. Alhamdulillah. Ini ada 2 sahabat kita yang keren banget. Udah ngobrol, salah terus ngaku. Itu ngaku tuh hebat. Udah gitu berdiri, lebih hebat lagi. Terima kasih. Bagaimana? Maafkan jangan? Maafkan jangan? Dalam Islam memaafkan itu sifat mulia. Maafkan jangan? Nggak dimaafin deh. Tapi saya memaafkan, terima kasih ya. Belum. 1, Ade sudah ngaku, itu hebat. Yang kedua, Ade mau bertanggung jawab, itu juga hebat. Lain kali jangan diulangi, ya Nah ya. Silakan duduk. Itulah namanya mendidik ya. Marah tidak? Nggak pakai marah, tapi yang salah tetap ngaku. Makanya di sini guru-guru kan nggak ada yang pemarah kan? Nggak boleh guru marah-marah, jelek banget. Murid harus merasa aman dari kedatangan guru. Jadi kalau teng-teng, guru itu datang, ini guru kurang baik nih. Lanjut tidak nih? 1, saya aman bagimu. Lisan, sikap, tangan, tulisan tidak boleh sama sekali mencelakakan, merugikan orang lain. Karena setiap kezoliman yang kita lakukan akan balik ke siapa? Balik ke siapa? Kita beli makanan di kantin, ambil 2, ngaku 1. Yang jualan tidak tahu. Ada lagi yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Siapa? Ada yang mencatat tidak? Siapa? Benar. Kalau tidak tobat, tidak minta maaf, tidak mengembalikan, akan jadi bencana. Tidak bisa tidak. Setiap perbuatan akan kembali kepada pembuatnya. Maka jangan berkata yang membuat orang lain tidak enak hati. Waktu pemilu tahun lalu ada kecebong. Satu lagi apa? Kampret, kecebong. Tapi pemilu tahun ini bersatu, namanya kecepret. Gak boleh ngomong itu. Jangan memanggil dengan gelaran buruk. Terlarang. Monyet lu, gak boleh. Ada yang nyebut monyet di sini? Nggak usah naik, nggak usah naik.
Dia monyet mau ngapain naik kelas, betul tidak? Tidak boleh nyebut nama binatang, hei gendut, hei krempeng, tidak boleh. Orang yang suka menghina mesti suatu saat dia akan ada yang menghina juga. Jelas? Jelas tidak nih? Pak Guru, Bu Guru, baik-baik ngomongnya ya. Jangan galak sama murid. Tinggal direndam aja muridnya. Ibu, Ibu, jangan ngomong jelek sama suami ya. Pasti tidak bahagia orang yang kata-katanya tidak baik. Semua masalah di rumah tangga diawali perkataan yang tidak baik. Betul? Coba lihat di rumah. Celetak-celetuk yang tidak enak. Kalau mau hidup berakhlak baik, jangan suka celetak-celetuk. Tahan. Jangan suka banyak komentar. Tahan. Jangan segala diceritakan. Jangan segala ditanyakan kalau tidak ada manfaatnya. Makin hemat bicara, makin nyaman hidup ini. Makin sering bunyi, banyak komentar, celetak-celetuk, segala diceritakan, segala ditertawakan, hampir dapat dipastikan hidupnya tidak akan pernah tenang. Dengar Bu, diam begitu ya. Ini juga dari tadi diam, saya udah gak kuat nih. Kenapa ngomong terus? Saya bukan lagi ngobrol, lagi ceramah. Kalau saya diam terus jadi masalah. Pastikan, coba buang sampah sembarangan. Kira-kira merugikan atau menguntungkan? Buang sampah sembarangan, itu perbuatan baik atau zolim? Zolim. Sampah ada tempatnya. Buang sampah sembarangan itu zolim. Pasti nanti ada balasannya. Coba Pak di sini diamalkan TSP. Ulangi. Tahan dari buang sampah sembarangan. Simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah adalah sedekah. Enggak usah ada petugas sampah. Kalau semua yang di sini TSP punya sampah, tahan, masukkan pada tempatnya, ada sampah, pungut. Insya Allah ini akan bersih. Betul? Ayo, adik-adik, coba. Saya senang di sini tidak ada yang merokok. Guru-guru, tidak boleh ada yang merokok ya. Kalau ada guru merokok, pilihannya cuma dua. Satu, berhenti merokok atau berhenti jadi guru. Setuju? Kenapa ibu-ibu pakai tepuk tangan segala? Itu teh dengki tahu. Puas lihat guru kecepet. Dari dulu nggak pernah merokok. Waktu SMA ditanya, "Hei Gim, kenapa lu nggak ngerokok?" Ya mau ngapain ngerokok? Nggak jelas. Sedot tiup, sedot tiup. Nyedot ngeracunin paru-paru, niup ngeracunin paru-paru orang lain. Nggak ada cerita orang yang perokok itu hidupnya tenang. Nggak bisa. Dia pasti pusing mikirin rokok terus, ya kan? Ada kakek-kakek merokok, cucunya lewat. "Kek, lagi apa?" Lihat sendiri lagi apa. "Minta dong kek." "Nggak boleh." "Kenapa nggak boleh?" "Bahaya tahu." Kata cucu, luar biasa nih kakek. Udah tua nggak tahu bahaya. Adik-adik, jangan merokok. Rokok itu pintu narkoba. Semua pengguna narkoba awalnya adalah kecanduan rokok. Kenapa ada murid merokok? Bisa jadi niru orang tuanya atau niru gurunya. Makanya tolong Pak Kepala Cabang ya, kalau ada guru merokok udah langsung aja.
berhenti merokok atau berhenti jadi guru, sederhana, betul tidak? Saya percaya di sini tidak ada yang merokok, ya, karena di Muhammadiyah mah nggak merokok kecuali yang error aja. Lanjut. Satu apa? Saya aman bagimu. Jaga kata-kata, jaga tulisan, jaga sikap. Pokoknya awal orang akan bahagia, awal orang akan sukses, awal orang akan selamat, awalnya adalah tidak merugikan siapapun. Dalam Islam, ngobrol di atas kuda aja dilarang. Turun kalau mau ngobrol, kenapa harus di punggung kuda? Saking hebatnya, ada ibu-ibu ahli ibadah ngurung seekor kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih jalan untuk nyari makan. Kucing kelaparan, hiya finnar, itu ibu-ibu di neraka. Padahal dia suka ibadah, tapi akhlak kebinatangnya jelek, maka Rasulullah menganggap ini tidak benar. Jelas? Saat yang sama ada pezina yang di padang pasir melihat seekor anjing kehausan sampai menjilat-jilat pasir. Lalu wanita yang berakhlak belum baik, saya nyebutnya belum ya, karena orang bisa berubah. Kasihan lihat anjing haus, turun ke sumur sampai selopnya itu digigit begini, turun ke sumur, ngambil air, naik lagi, kasihkan ke anjing. Ternyata kebaikan itulah yang mendatangkan hidayah Allah. Wanita ini bisa jadi ahli tobat. Makanya kebaikan sekecil apapun kalau ikhlas itu efeknya akan besar, dan keburukan yang kita lakukan pasti akan kembali ke kita. Jelas adik-adik? Satu apa? Saya jangan ganggu siapapun, jangan merugikan siapapun. Koruptor itu sekolahnya tinggi-tinggi, S1, S2, ada yang S3, ada yang profesor, tapi ujungnya maling, merugikan orang lain. Berarti tidak lulus akhlak yang paling dasar. Dua, apa yang kedua, Bu? Ibu, ke tukang sayur jangan suka nawar. Apalagi sayurannya cuman segitu-gitunya. Ditawar, ke mall nggak pernah nawar, ya kan? Ke restoran mahal nggak nawar. Kenapa tukang bakso ditawar? Zolim. Nambal ban ditawar. Nanti ditambah cuman satu tetap kempes, tahu? Jangan merugikan siapapun. Dua, yang kedua, akhlak itu saya menyenangkan bagimu. Tahu tidak, amalan yang paling dicintai Allah menurut Rasulullah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Amalkan di sekolah kita ini 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ulangi. Awas, saya bakal nanya nih, termasuk para pimpinannya. Saya udah hafal nggak Pak? Saya mau nanya nih Pak. Senyum, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodako. Senyum itu bukan perkara bibir, tapi perkara hati ingin menyenangkan orang lain. Nih lihat. Tebak, saya sedang senyum tidak nih? Saya senyum tidak? Bagaimana sekarang? Senyum tidak? Nelepon, Nak, Assalamualaikum Nak. Waalaikumsalam Bu. Lagi apa Nak? Lagi senyum. Nggak ada yang percaya. Suatu saat ceramah Pak, saya diundang ceramah, namanya di tempat calling center. Yang tempat telepon banyak,
Banyak sekali meja ada telepon. Yang menariknya tiap meja yang ada telepon itu ada cermin. Itu saya heran. Kenapa laki-laki pada ngaca terus? Ini bukan buat cakep-cakepan. Tapi selama menerima telepon itu harus senyum. Assalamualaikum, ada yang dapat saya bantu Bu, Pak? Ada Pak, tolong lunasi hutang saya. Oh baik, itu urusan Bapak sendiri ya. Ayo, Guru, Pak Guru, Bu Guru, jangan masuk ke kelas kecuali dengan wajah senyum. Saya pernah lihat nenek-nenek ompong, udah sepuh, senyum, tetap manis. Gak ada niat sih ngapa-ngapain. Wajah kita udah standar begini masing-masing, gak diapa-apain susah. Tapi wajah yang senyum, mau hitam legam, mau bibir tebal, mau hidung yang kecil. Orang senyum itu beda auranya, betul? Akhlak Rasulullah SAW, tiap jumpa sahabatnya dalam keadaan tersenyum. Ayo coba mana senyumnya? Pemuda, apa sih panggilnya, santri atau murid di sini? Murid ya, murid. Aneh nyebut murid. Siswa, kenapa beda-beda begini? Ayo, udah aja lah ke guru-gurunya. Guru, tolong pastikan Pak, jangan masuk ke kelas itu guru kecuali dalam keadaan senyum. Kalau lagi bete nggak usah masuk, karena dia akan menularkan. Senyum itu menular, senyum itu sedekah. Ini sunnah yang jarang dilakukan oleh umat Islam. Senyum, saya pernah lihat pramugari itu senyum terus. Itu ya saya ngebayangin ini pramugari itu pasti suaminya bahagia banget. Kalau di rumah juga senyum. Jangan-jangan ke penumpang senyum, ke suami, lu dari mana lu? Nah itu beda urusan. Pak Guru, Bu Guru, ayo 5S. Senangkan hati santri, murid, siswa dengan wajah cerah. Setuju? S yang kedua apa tadi? Akhlak. Salam, afsus salam. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Kita selamat enggak? Saya juga heran. Selamat pagi, pagi jadi eko begitu. Siang, terus yang selamat siapa? Good morning, siapa yang digudin? Kitanya mah celaka we. Beda dengan Islam. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi. Semoga Allah mencurahkan kasih sayang untukmu. Wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak dunia akhirat. Cari salam mana di dunia ini yang bisa menandingi salamnya umat Islam? Gak ada. Yang lain ada salam sejahtera, nggak tahu siapa yang disalaminnya. Ada salam olahraga, ada salam tempel, masalah itu. Hukum mengucapkan salam apa? Hukum mengucapkan salam apa? Hukum menjawab salam. Jadi kalau tidak menjawab salam bagaimana? Fardu ain, fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi jangan suka maksa semuanya harus jawab. Yang Assalamualaikum, mana suaranya? Nggak usah gitu, karena dua mau jawab udah beres ya. Cuma kita kalau ada yang mengucapkan salam harus jawab. Tapi kalau ketemu yang lebih mulia, yang afsus salam bainakum, yang mengucapkan salam. Jadi sekarang masuk ke rumah jangan goodbye mom. Apa mom ngambai begini? Gak boleh, jangan luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu, bapak.
ucapan salam. Ada preman di pinggir jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam. Beres, nggak berani. Guru, gimana kalian? Murid-murid, ngerjakan tugas tidak? Assalamualaikum. Gitu aja kata murid. Ya udah, nggak usah dikerjain. Bu, cobain ya, nanti kalau suami lagi jengkel, ibu tuh gimana sih? Jadi istri tuh harus yang rapi rumah ini. Assalamualaikum. Itu doa. Turun rahmat, suami jadi jinak. Serius hadirin. Masuk angkot, salam. Masuk kereta, salam. Di Indonesia ini mayoritas umat Islam. Tebarkan salam, itu efeknya luar biasa. Karena salam itu doa, bukan sekedar ucapan. Yang ketiga. Yang ketiga. Ayo, ini Jumatan Pak. Jarang itu orang Islam Jumatannya Pak kiri kanan. Kenapa? Harusnya ketika duduk, maaf ya. Enak nggak tadi dipegang tangannya? Saya kan tadi pindah duduk ke situ. Harusnya Pak, karena bisa ngedudukin kakinya ya kan. Maaf, ibu udah kenalan belum yang sebelahnya? Ngaku. Duduk dari 1 jam gini nggak nyapa sama kalian. Bagaimana nggak nyapa, ini besan saya katanya. Hadirin, Jumatan sapa, naik angkot, nggak usah segala ditanya. Ibu berapa kilo sekarang? Itu nyakitin. Nggak boleh nanya yang sensitif. Ini adik-adik masih kecil ya. Kayak kita yang udah tua begini nggak boleh segala ditanya. Misal reuni, mana anaknya? Belum tentu semua orang punya anak, betul tidak? Kok sendirian aja suaminya? Belum tentu juga punya suami. Atau masih ada suaminya. Gak usah segala ditanya kalau nyapa tuh. Gak usah nanya berat badan, gajian, lunas atau belum. Ini nyakitkan. Atau ukuran kaki biasanya. Kok ibu sepatunya nomor 48, ini melukai. Termasuk jangan nanya ibadah. Misal begini, ini hari Senin ya. Udah bener tadi tuh Pak, nyuguhin aja ya. Nggak usah ditanya, saum tidak. Ini bahaya nih. Kalau orangnya saum ditanya, diem aja, disangka sombong. Kalau nyebut karena takut ria, enggak, jadi bohong. Kalau ngejawab, saum enggak. Sebetulnya saya bukan saum Senin Kemis sih. Saya tuh saum Daud. Saya sudah 5 tahun saum Daud, tidak pernah berhenti. Dan saum Daud itu pasangannya dengan tahajud. Jadi saya hampir tiap malam tahajud. Dan tidak bisa lepas dari baca Quran one day one day. Habis tuh pahala, gara-gara ditanya. Diam. Udah gak usah mancing-mancing orang jadi ria. Diam, setuju? Termasuk kalau ada orang belanja sesuatu, gak usah nanya. Ibu berapa ini harganya? Oh ini 50.000. Rugi, saya tadi 30. Jadi sakit hati. Jadi dendam. Kayak kemarin umroh tuh. Kenapa ibu beli mukena ini 100 real? Saya cuma 60 real. Masa? Jadi stres. Diam. Jangan pengen tahu. Kalau nanya nggak usah segala ditanya. Nggak usah segala dikomentarin. Jelas? Halo? Dan jangan segala diperdebatkan. Ini buat nenek-nenek dengan kakek-kakek ya. Udah dengar belum ceramah awet muda? Bu mau awet muda enggak? Ini ada kakek-kakek. Ngomong-ngomong udah habis belum waktunya? Gak usah emosi, biasa aja jawabnya. Ini adik-adik, ini penting nih. Usia 70 tahun, seger, awet muda, fit. Kakek amalannya apa sih? Kok kelihatan seger terus, fresh terus, awet muda. Tahu kata si kakek apa? Saya tidak suka berdebat. Saya tidak suka berbantah-bantahan. Terus kata pemuda, oh jadi menurut kakek, kalau orang tidak suka berdebat kusir, tidak berbantah-bantahan, cenderung lebih sehat, cenderung lebih fit dan awet muda. Ya kalau menurut saya sih begitu.
Kata si pemuda ngomong gini, kalau kata saya sih nggak mungkin lah kek, masa hanya dengan begitu tiba-tiba jadi sehat dan awet muda. Tahu jawaban si kakek apa? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres, udah dibilangin nggak mau berdebat. Ngerti nggak? Makanya kalau ada yang mau berdebat, tadi siapa yang nanya, gimana jalan macet nggak? Mau ngapain saya ngeliatin jalan? Supir bukan yang dilihat juga nggak berubah, mendingan tidur, betul. Kalau di sini sekarang Pak Guru tiba-tiba menurut saya 5 tambah 5 tuh sama dengan 100. Kalau Bapak bahagia, saya setuju. Kita banyak berdebat untuk hal yang nggak worth it sama sekali, betul tidak? Nonton sepak bola, udah selesai sepak bolanya berdebat. Harusnya dia tuh ke pinggir tuh, udah jelas ke tengah. Gara-gara dia main jadi kayak gini. Gimana? Orang yang mainnya aja udah pada tidur. Sapa dengan sopan. 4 S. Senyum, salam, sapa, sopan. Lihat nih. Rasa-rasakan. Lihat nih. Bandingkan dengan telunjuk, jempol. Enak mana? Enak mana? Tahu dari mana enak jempol? Emang pernah ngemut jempol saya? Kenapa ini ada rasanya? Bandingkan dengan tangan terbuka. Enak mana? Enak mana? Kenapa ini ada rasanya? Karena yang mengeluarkan jari adalah hati. Ketika kita menunjuk, kita cenderung yang ditunjuk itu kita anggap lebih rendah. Iya. Murid-murid sekalian, itu murid lagi dianggap rendah. Karena telunjuk ini enggak berani keluar ke kepala sekolah, betul tidak? Coba guru, kepala sekolah sini nih. Coba ya ke wali kota, kopral ke jenderal. Jenderal, sudah sholat belum? Selesai dia, ya kan? Atau ke calon mertua, bagaimana Pak? Mau menikahkan anaknya sama saya atau tidak? Udah jelas batal ini kan. Kenapa ini enak? Karena Rasulullah SAW tidak menunjuk-nunjuk, tapi dengan tangan terbuka. Ini sopan. Sopan, makin bahagia. Makin sopan, orang lain juga makin senang. Ibu, sing sopan sama pembantu ya. Jangan sampai pembantu lebih sopan dari majikannya. Datang tamu, pembantu mas sopan. Maaf. Kata si, Bibi, ambilin gelas, ambilin minum. Maaf ya Bu, kata ke temannya nih. Pembantu saya ini dari kampung. Padahal di kampung saya RT sama dia. Ya kan? Kenapa jadi majikan, jadi bengis begitu? Rasulullah dengan para sahabat, mana yang lebih sopan? Rasul atau sahabat? Jawab. Jadi sebetulnya siapa yang paling sopan di sekolah kita? Minimal para pimpinannya. Para kepala sekolah itu paling sopan. Wakil sopan, guru-guru sopan. Mana yang sopan? Murid ke guru, guru ke murid. Dua-duanya. Mentang-mentang ada penceramah, jangan memanfaatkan posisi saya untuk ngegencet guru-guru ya. Guru ke murid, murid ke guru, dua-duanya harus sopan. Mana yang harus lebih sopan? Guru nggak mau kalah. Guru ke murid. Bagaimana murid tahu ilmu sopan kalau gurunya kurang sopan? Bu, mana yang harus sopan? Ibu ke anak, anak ke ibu. Dua-duanya. Mana yang harus lebih sopan? Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Orang tua ke anak. Nanti anak tahu ilmu sopan. Kalau orang tua tidak sopan, guru tidak sopan, bagaimana murid bisa belajar sopan?
Betul? Wow, semangat. Wah, pembela kebetulan katanya. Terakhir, santun. Santun tuh gimana? Gini. Adek-adek, ini orang tua lagi duduk di sini. Kita mau lewat, kemana nih yang bagus? Ke depan orang tua, ke belakang, atau naik? Dasar murid, masa naik? Salah saya memberi kesempatan. Di depan atau di belakang? Ke belakang. Nih, di depan ada orang tua. Kaki ini pantasnya naik begini, tumpang kaki, atau maaf ya Pak, diselonjorin ke depan, atau kakinya menginjak begini. Hati-hati deh, jangan sekali-kali nelonjorin kaki di hadapan orang yang lebih tua. Tidak boleh, makin tidak sopan, tidak adab, makin rugi diri kita. Kalau buka pintu, ini kita mau masuk ke toko nih, atau ke kantor, buka pintu nih, dibuka, langsung tutup, atau kita buka, kita biarkan orang lain masuk juga. Kita masuk sendiri atau kita mengalah? Buka terus, orang lain masuk baru kita tutup. Lift di Indonesia ini hebat nih. Saya sering melihat lift kebuka langsung yang di luar masuk. Yang di dalam kapan keluarnya? Aneh. Harusnya keluar dulu, minggir, keluar baru kita masuk. Itu adab Islam. Jelas adik-adik? Ada nih, mau naik angkot, nih teka-teki, ayo semuanya. Ini di kereta, sedang duduk nih kita. Tiba-tiba ada dua orang, satu kakek-kakek di sebelah kanan megang pegangan. Kita lagi duduk di kursi. Satu lagi ibu-ibu hamil di dekat pintu. Mana yang mau dipersilahkan? Yang mana, Pak? Yang mana yang dipersilahkan? Gimana? Begini. Ibu hamil? Salah. Yang dipersilahkan kakek-kakek. Ibu hamil di pintu tuh mau keluar. Terserah saya. Minum dulu ya. Asa capek hati. Minum, kucing minum kenapa? Karena apa? Monyet minum karena apa? Kita minum karena apa? Atau sama dong dengan monyet. Kita minum karena ini ibadah. Maka sunnahnya kalau minum, satu apa? Pakai tangan kanan. Dua, duduk. Tiga, dilihat ada tidak airnya yang dilihat, sunnah loh. Karena kalau ada lalat dimasukin bisa. Lalu bismillah sebanyak 3 tegukan. Alhamdulillah. Jadi tiap masuknya air minum diapit oleh 2 asma Allah. Mau minum bismillah, sesudahnya alhamdulillah. Itu yang membuat air di tubuh ini menguatkan ibadah kita. Alhamdulillah. Dikit lagi. Pantas tadi saya dikasih makan dulu ya. Supaya kuat ceramahnya. Berbaik sangka. Lanjut. Adik-adik, ingat ya. Tidak akan pernah rugi mengalah untuk kebaikan. Yang terakhir, saya bermanfaat bagimu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa manusia paling sukses? Manusia paling sukses adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi yang lain. Kenapa kita belajar? Supaya banyak ilmu. Supaya apa banyak ilmu?
Supaya apa? Supaya banyak manfaat. Kalau nggak ada ilmunya, nggak bisa manfaat. Pentingkah kita jadi orang kaya? Wah, ya bingung. Jawab enggak, pengen ya. Jawab penting kayaknya bukan itu jawabannya. Bolehkah kita ingin jadi orang kaya? Untuk apa? Enggak usah ngomong pengen jadi orang kaya. Saya ingin jadi pembayar zakat terbesar. Saya ingin bisa wakaf yang sangat banyak. Saya ingin punya restoran makan gratis tiap hari, bisa menjamu orang yang lapar. Saya ingin ngasih beasiswa 1.000 orang. Ah, itulah sebetulnya orang yang kaya. Nilai kesuksesan kita bukan dari apa yang kita dapatkan, bukan dari apa yang kita kumpulkan. Kesuksesan kita adalah dari apa yang bisa kita berikan. Jelas? Halo? Makanya hadirin, Dek, ini nyewa atau punya di sini? Jawab, nyewa. Apa-apa nyewa ya. Berarti uang sewa itu manfaat. Kalau punya sound system sendiri dan wakaf dari seseorang, sepanjang ceramah ini yang sedekah wakaf ini dapat pahalanya. Nikmat sekali. Itulah enaknya jadi orang yang kaya dan banyak manfaatnya. Setiap kali sujud di sini ngalir pahala. Kalau kita meninggal, cabut nyawa. Amal selesai, tapi argo 3 amal jalan. Pet. Jadi misalkan saya dicabut nyawa, meninggal, selesai tuh beramal. Tapi tiba-tiba langsung ada pahala masuk dari amal jariah. Sedekah ini, sedekah itu. Ini saya punya uang nih, tapi mau dipakainya tahun depan. Setahun ini enggak saya pakai. Sok atuh silakan sekolah kalau mau pakai uang saya dimanfaatkan. Nanti saya niat wakafkan semua manfaatnya tahun depan aja. Itu wakaf manfaat namanya. Bisa begitu. Makanya kalau kita punya banyak karunia Allah, gunakan banyak manfaat. Itulah akhlak yang terbaik. Hidup kita bukan menyukseskan diri sendiri. Hidup kita adalah sukses itu menyukseskan orang lain. Boleh saya tutup dengan sebuah pertanyaan? Kita lagi di toilet. Masuk ke toilet. Ternyata ada peninggalan orang lain yang berkesan. Diapain? Hah? Diviralkan? Enggak kira-kira. Itu udah rezeki kita. Amal rahasia. Masukin ember. Bersih. Tidak usah diumumkan. Tidak usah banyak omong. Tidak usah teriak-teriak. Tapi kita sudah menghilangkan sesuatu yang bakal menyusahkan orang lain. Itu. Kalau di pesantren di sana Pak ada larangan. Terlarang keluar dari kamar sebelum merapikan tempat tidur. Bagaimana mungkin kita tidur tapi yang merapikan orang lain? Aib. Adik-adik, ciri latihan pertama kepemimpinan adalah bekas tempat tidurnya. Kalau tempat tidur kita dirapikan oleh orang lain, kita kurang tanggung jawab. Jangan keluar dari kamar kecuali tempat tidur rapi. Setuju? Sama, saya tidak bisa keluar dari kamar kecuali harus rapi tempat tidur. Jangan keluar dari toilet kecuali gosek. Jadi SOP-nya di sini toilet harus ada 2 sikat Pak. 1 sikat kloset, 1 lagi sikat lantai. Selain ada, jadi kalau kita ke kamar mandi mau BAK, air kecil, apalagi BAB, itu pasti ada bekas di sana. Maka sesudah disiram, kalau pergi, itu akhlak Islam.
tidak meninggalkan jejak sama sekali, bahkan jadi lebih bersih. Jangan selesai makan kecuali rapihkan. Jadi saya mohon maaf tadi Pak ya, karena refleks habis makan beres-beres. Termasuk di restoran, kalau bisa kita bereskan. Kita nginep di hotel, jangan berantakan, jangan bikin orang lain susah. Itu Islam. Kita tidak bisa ngegaji, tapi kita bisa meringankan bebannya. Jangan keluar dari kelas, kecuali sudah rapi, kursinya masuk lagi. Masa kita yang duduk, orang lain yang ngeberesin? Inilah akhlak Islam. Ini karena banyak lelaki, Pak. Lelaki, suami, maukah? Ini pelajaran dewasa dulu ya, Dek ya, Adek boleh tidur. Maukah istri Bapak bangga kepada suami? Jawab, mau tidak? Mau? Maukah supaya istri Bapak hormat sama suami? Tidak rewel? Tidak ngomel-ngomel? Mau tidak? Tidak suka ngungkit-ngungkit? Mau tidak? Tidak curigaan? Mau? Tidak video call terus? Mau? Mau tahu caranya? Mau tahu enggak? Amalkan Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah beyond expectation. Berbuatlah di atas ekspektasi. Ini kunci profesional nih ya. Sama sekolah kita juga akan manfaat. Nah suami begitu. Suami bangun, doa alhamdulillahilladzi, doakan istri rahasia. Karena doa rahasia diaminkan oleh malaikat. Doa yang bagus ya, jangan duh ya Allah, jangan gitu. Bapak kalau sudah bangun segera ambil air hangat baru bangunkan istri. Bu, ibu bangun. Istri apa-apa, minum dulu bu. Air hangat. Jangan biarkan istri nyimpen gelas. Ambil oleh kita. Coba lihat. Bawa lagi ke dapur. Bapak ke toilet, SOP-nya tadi. Keluar dari toilet, bersihkan. Kalau bisa wastafel kering, anduk kering buat istri siapkan. Keluar dari kamar mandi, bawa cucian. Serius ini hadirin. Itu lelaki. Masuk istri ke kamar mandi. Istri ke kamar mandi, rapikan tempat tidur. Standar hotel Pak. Standar hotel itu si spraynya dikeluarin dulu ya. Si ujungnya betot begini. Sampai manteng. Spraynya juga sampai ngejepret. Bantal dikepuk-kepuk supaya gemuk lagi. Siapkan sajadah. Siapa tuh istri mustahajud. Kasih minyak wangi dikit. Siapkan mukenanya samping. Kita sholat di tempat lain. Nggak usah nunggu-nunggu terima kasih. Kalau mau makan, nggak usah minta dimasakin apa-apa. Apapun yang dimasakin istri, itu rezeki terbaik kita. Jangan nyusahin istri. Pak, ini ada juga sambal bekas, nggak apa-apa. Misalkan terlalu asin, jangan komplain, kumur-kumur aja. Tenang, beres. Bereskan tempat makan, cuci piring oleh kita. Kalau mau naik mobil, bukakan tuh pintunya istri. Bu, keren tidak kalau suami ibu kayak gitu? Jawab, keren tidak? Ibu bangga tidak kalau suami begitu? Kagum tidak? Respect tidak? Mau rewel tidak? Mau ngungkit-ngungkit enggak? Tuh beres Pak. Kita itu kebanyakan berharap. Salah dalam Islam, lakukan beyond expectation. Lakukanlah lebih baik dari yang diharapkan orang lain dengan ikhlas. Barulah itu berakhlakul karimah. Ibu juga sama suami kayak gitu ya Bu ya. Nggak usah suka nanya dandan weh. Iya mah dandan pakai nanya. Gimana Pak? Ini saya kelihatan langsing nggak pakai ini? Oh iya Bu, ibu kelihatan langsing. Apa? Berarti kemarin gendut dong. Jadi salah wae. Ibu kalau mau pakai baju nggak usah nanya. Pak,
Saya pakai baju yang mana ya? Yang merah atau yang hijau? Menurut Papa bagusan yang mana? Ini masalah nih, awal masalah nih. Ya kalau menurut Papa sih yang hijau keren Bu. Si Papa mah buta warna. Yang merah tahu yang keren. Ya udah keluar teh kuning. Ingat jangan berdebat. Jangan berdebat. Kumaha manehna. Saya emang gak ada berdebat. Enggak ada berdebat. Kalau enggak worth it mah enggak weh. Dibuat lebih simpel hidup ini. Setuju? Alhamdulillah. Begitulah 3 sa. Apa sa yang pertama? Ayo semua bicara. Dalilnya apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ini akhlak yang dipegang teguh. Yang kedua apa? Saya menyenangkan bagimu. Di mana kita ada, buatlah orang lain senang dengan kehadiran kita. Minimal 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yang ketiga puncaknya apa? Saya bermanfaat bagimu. Di mana kita ada manfaat. Masuk ke kelas, karpet miring, luruskan. Di samping ada sapu terguling, rapikan. Ada sendal berantakan, luruskan. Pokoknya di mana kita ada, lakukan. Di toilet ada kecoa terpeleset. Ayo tes ya, tes akhlak. Ibu di toilet ada kecoa telentang. Diapain? Apa? Ini ujian akhlak. Diapain? Disiram, digeprek. Caranya gini, gimana kalau ibu yang jadi kecoa? Maunya diapain? Dibalikin, betul tidak? Udah, balikin aja kecoa. Kecoa ciptaan. Allah tahu tidak kecoa telentang? Allah lihat tidak kita nolong kecoa? Lihat tidak? Kira-kira Allah suka tidak? Jangan-jangan nolong kecoa itu yang membuat saudara bisa lulus di kampus yang dicita-citakan. Iya, memang begitu. Sekecil apapun kebaikan kalau ikhlas, dahsyat sekali. Makanya di mana kita ada, teruslah berbuat kebaikan. Maksimal dan lillahi ta'ala. Inilah indahnya Islam ya. Mau instruksi, mau sirop, mau apa, gak ada masalah ya. Orang berakhlak baik, dialah orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Doa untuk orang tua. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 kali. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Adik-adik sekalian, sebagai penutup, tundukkanlah hati kita. Kita akan mendoakan khusus untuk ibu bapak kita. Adik-adik yang baik, 9 bulan dulu kita berada di rahim ibu. Berdiri berat, berjalan terkadang sakit, berbaring sulit, makan pun mual dan muntah. Itulah awal kita berada di rahim ibu. 9 bulan ibu menanggung beban, siang dan malam. Menjelang kita lahir ke dunia, bersimbah air mata, keringat, darah, mempertaruhkan jiwanya agar kita bisa lahir selamat dan sehat. Ayah membanting tulang agar kita bisa menjadi bayi yang sehat. Ketika kita bayi terlahir, hilang semua derita. Melihat kita bisa menangis, dipeluk, didekap, dicium. Rasanya semua derita ibu hilang. Melihat kita terlahir selamat. Adik-adik sekalian, kita tidak tahu berapa lama lagi bisa menatap wajah ibu dan bapak kita. Akan datang suatu saat, malaikat maut menjemput ibu, menjemput ayah. Entah berapa lama lagi kita bisa menatap wajahnya, mendengar suaranya. Jikalau suatu saat malaikat maut menjemput orang tua, ketika ibu sudah terbaring menjadi jenazah, atau ayah sudah terpejam matanya, kita tidak akan lagi mendengar suara nasihatnya, gurauannya. Ketika ibu dibungkus kain kafan, ketika ayah sudah dibungkus kain kafan, kita tidak lagi bisa membawakan oleh-oleh kesukaan, tidak lagi bisa memijat kakinya. Ketika orang tua kita diusung menuju pekuburan, itulah saat terakhir kita melihat orang tua di rumah. Ketika orang tua kita dimasukkan ke liang lahat, tanah mulai menimbunnya. Itulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Sesudah itu hanya tinggal nisan dan penyesalan. Entah berapa lama lagi kita bisa melihat ibu bapak kita. Adik-adikku sekalian, jangan sia-siakan waktu yang tersisa ini. Setiap waktu, setiap hari semakin dekat dengan saat berpisah. Jangan sia-siakan, jangan lukai hatinya. Jangan biarkan ketika wafat
orang tua kita hatinya terluka oleh kita. Ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ampuni dan ampuni ya Allah semua keburukan akhlak kami kepada orang tua. Jadikan umur yang tersisa ini bisa membahagiakan ibu bapa. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Berkahi sisa usianya. Jadikan husnul khotimah akhir hayatnya. Jadikan ibu bapak kami bahagia di sorga. Ya Allah, jadikan sepanjang hayat kami jadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Wahai Allah yang maha mendengar, ampuni dan sayangi guru-guru kami. Balas setiap kebaikannya. Jadikan setiap amal yang kami lakukan mengalirkan pahala bagi orang tua juga bagi guru-guru kami. Ya Allah, berkahi sekolah kami ini. Jadikan menjadi ladang kami semakin beriman kuat. Ladang kami semakin berbekal pulang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua ayah bunda, itulah tadi tausiah dan ilmu yang telah disampaikan oleh Agim Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Boleh kalau kita mau beri semangat untuk Agim sekali lagi. Kita doakan AA sehat selalu. Amin. Dan selalu diberkahi segala sesuatunya. Amin. Amin. Allah ya dal jalali wal ikram. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Agim atas nasihat-nasihat beliau. Sekali lagi beri sambutan yang meriah untuk Agim. Barakallahu fikum fid dunya wal akhirah. Hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara ini, mari bersama kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang kami mohon maaf. Saya Lukman Bakti Hudayat atau Mr. L. Saya Reno Omara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.